awal film kita diperlihatkan para anggota FBI sedang berusaha menangkap buronan penjual senjata ilegal bernama Redo. Untuk menjebak Redo, FBI sampai mengeluarkan tahanan yang sudah tertangkap agar ia bisa bertransaksi senjata dengan Redo. You and Joshua get your freedom, clear? Loud. Come on, people. I can't afford to lose this guy again. Got him. Now we dance. Namun ketika mereka bertransaksi, si tahanan malah mengkhianati FBI dan ia ikut kabur bersama Redo. They know you're here. The FBI knows you're here. Don't you do this, you son of a bitch. Melihat hal itu, FBI segera mengerahkan semua anggotanya untuk mengejar Redo dan juga si tahanan. Bahkan FBI sampai meminta bantuan kepada polisi lokal agar membantunya mengejar. Dua polisi yang mendengar FBI meminta bantuan, mereka segera pergi untuk membantu mengejar Redo. Kedua polisi itu bernama Danny dan Hank, ini orangnya. Di dalam mobil, si tahanan memperlihatkan koper yang berisi senjata ilegal kepada Redo. Si tahanan mengatakan kalau semua senjata ini harganya sangat mahal. Redo yang menginginkan semua senjata itu tanpa ragu ia malah menghabisi si tahanan. Setelah cukup jauh, Redo pun segera membawa koper tadi dan pindah ke mobil pacarnya untuk mengelabui FBI dan polisi yang terus mengejarnya. Berpindah ke polisi Danny dan Hank yang saat ini terus mencoba mencari Redo. Ketika di lampu merah, secara kebetulan mobil Danny bersampingan dengan mobil pacar Redo. Danny yang teringat kalau wanita itu adalah pacar Redo, ia pun segera menyetop mobil tersebut untuk diperiksa. You gotta stop that car. That's the girl. The girl in the car. Pull over, please. Such a waste of time. Ketika Danny dan Hank memeriksanya, di dalam mobil hanya ada pacar Redo saja. Namun ketika mereka meminta bagasi mobil itu dibuka, di sini Hank harus tertembak, namun untungnya ia masih berhasil selamat. Danny pun segera memanggil ambulan, kemudian ia berlari untuk kembali mengejar Redo. This just got interesting. Okay, keep going. Di tengah pengejaran, Danny yang tidak kehabisan akal, ia menarik perahu lalu dipindahkan ke tengah jalan. Alhasil, Redo pun menabrak perahu itu hingga mobilnya terguling. Dengan sigap, Danny segera menodong Redo. Pacar Redo yang panik, ia pun berlari ke tengah jalan lalu tiba-tiba, Hands up! Now! setelah pacarnya tewas tertabrak, Redo pun akhirnya tertangkap. Di sini, Redo mengatakan kalau ia akan selalu mengingat wajah Danny dan akan menuntut balas kepadanya. I remember you, Officer Fisher. On the ground! Satu tahun kemudian, terlihat Danny sekarang sudah hidup bahagia dengan istrinya yang bernama Molly. Pagi itu, Molly akan berangkat bekerja. Namun saat ini, Danny tidak bisa mengantar Molly karena Danny harus membenarkan saluran air yang rusak di rumah mereka. Tak lama setelah Molly berangkat, tiba-tiba Danny mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Ketika diangkat, ternyata yang menelepon adalah Redo. Di sini Redo mengatakan kalau sekarang dirinya telah kabur dari penjara dan akan segera membalaskan semua dendamnya kepada Danny. Redo juga mengatakan walaupun dirinya di dalam penjara, ia selalu tahu kegiatan Danny sehari-hari. Bahkan saat ini Redo tahu kalau saluran air di rumah Danny sedang rusak dan istrinya berangkat bekerja sendiri. Mendengar hal itu, Danny segera keluar karena ia mengira Redo sudah berada di area rumahnya. Namun saat Danny di luar, inilah yang terjadi. Setelah rumahnya hancur, di dalam telepon Redo kembali mengatakan kalau semua ini baru ronde pertama dan masih ada 11 ronde lagi yang harus Danny hadapi. Rematch, I just took round one. Very carefully for me, Danny. Danny yang menyadari istrinya sedang dalam bahaya, ia pun segera pergi ke pelabuhan tempat istrinya bekerja. Di tengah perjalanan, Danny menghubungi Hank dan beberapa anggota polisi lainnya. Saat sampai di sana, Danny tidak menemukan Molly. Kemudian Redo kembali menghubungi Danny lalu mengatakan kalau ronde kedua adalah menculik Molly dan saat ini Redo sudah berhasil menculiknya. Di sini Redo juga memberitahu kalau ronde ketiganya yaitu Danny harus datang ke tempat di mana dulu pacarnya Redo tertabrak dalam waktu 8 menit. Tanpa menunggu lama, Danny dan Hank pun segera mendatangi tempat kejadian dulu pacar Redo tertabrak.
Sesampainya di sana, Danny hanya mendapat petunjuk coretan yang ada di dinding. Danny yang menyadari kalau coretan itu mengarah ke kantor pemadam kebakaran tempat adik Danny bekerja, ia pun segera menuju ke sana dan menghubungi adiknya untuk mengabarkan kalau di kantornya diduga ada bom. Mendengar hal tersebut, adik Danny segera memerintahkan semua petugas damkar untuk keluar. Sesampainya di sana, Danny dan Hank segera mencari tempat letak bom itu disimpan. Kemudian Danny mengatakan kalau sebentar lagi pasti ada ponsel yang berdering. Right there. Tak lama setelah itu, benar saja ada satu ponsel milik Connor yang berada di dekat kantor damkar itu tiba-tiba berdering. Saat Danny angkat, ternyata telepon itu dari Redo. Di sini Redo mengatakan jika telepon itu tidak diangkat, maka bomnya akan meledak dan untungnya Danny datang tepat waktu. Kemudian Redo memberitahu Danny kalau ronde keempatnya Danny harus datang ke kantor simpan pinjam yang saat ini sedang mengalami kebakaran. Danny harus mengambil 2 kotak yang sudah disimpan Redo di lantai atas kantor itu. Dan jika Danny gagal mengambil kotak itu sebelum jam 6, maka dipastikan ledakan besar akan terjadi. Di sini Danny dan Hank pun berpisah. Hank akan mendatangi kantor pusat untuk melacak keberadaan Redo, sementara Danny akan pergi ke kantor simpan pinjam untuk mengambil 2 kotak tersebut. Sesampainya di sana, Danny segera naik ke lantai atas untuk mencari kotak itu. Sedangkan Hank yang sudah sampai di kantor pusat, ia memerintahkan petugas di sana untuk melacak keberadaan Redo dan mengecek CCTV di seluruh kota ini. Cannot win. 2 minutes. Kembali ke Danny yang saat ini telah berhasil menemukan 2 kotaknya. Kemudian Danny mendapat telepon kembali dari Redo yang mengatakan kalau sekarang Danny berhasil masuk ke ronde kelima. Diberitahu salah satu kotak tersebut berisi bom dan Danny harus bisa memilih dengan tepat di antara kedua kotak itu. Saat ini Danny hanya mempunyai waktu 7 menit sebelum salah satu kotaknya meledak. Maka dari itu Danny harus membuang salah satu dari kotak itu ke dermaga karena petunjuk selanjutnya ada di dalam kotak yang satunya. You now have less than 7 minutes. Tanpa membuang waktu, Danny pun segera membawa kedua kotak tersebut untuk dibuang ke dermaga. Untuk mempercepat perjalanan, Danny nekat turun dari lantai atas hanya menggunakan tali. Dengan terburu-buru, Danny mengendarai mobil damkar dan melajukannya dengan ugal-ugalan. Sesampainya di dermaga, Danny yang memiliki insting yang kuat, ia pun segera memilih satu kotak lalu melemparkannya ke air. Setelah berhasil melempar kotak yang berisi bom, tim FBI pun datang untuk membantu Danny membuka kotak yang satunya. Saat kotak itu dibuka, ternyata di dalamnya berisikan alamat sebuah motel. Danny dan tim FBI pun segera pergi ke motel tersebut. Sesampainya di sana, Danny langsung menggeledah satu persatu kamar motel itu. Hingga di suatu kamar, Danny menemukan foto Molly yang sedang terikat. Kemudian Danny mengecek CCTV dan melihat Redo yang membawa kertas bertuliskan "Kami masih di sini". I'm gonna go find Willie. Danny dan satu temannya pun segera mencari Redo ke lantai atas menggunakan lift. Namun saat di dalam lift, tiba-tiba lift itu macet. Di sini tanpa sengaja, teman Danny menemukan tablet yang saat dibuka, ternyata di dalamnya berisikan video Molly yang sedang disekap oleh Redo. Di dalam video itu, Molly mengatakan kalau Danny telah melihat video ini, tandanya ronde ke-6 telah dimulai. Dan Danny hanya memiliki waktu 60 detik sebelum lift tersebut jatuh. 60 seconds, limited free falls to the ground. Yep. Is that for real, man? Danny pun segera naik ke atas untuk keluar dari lift itu. Sedangkan teman Danny yang gendut, ia tidak bisa naik hingga ikut terjatuh bersama lift. Ketika Danny sudah di bawah, tiba-tiba ia didatangi oleh Hank. Di sini Hank mengatakan kalau ia sudah mendapatkan informasi tentang mantan napi yang selalu membantu Redo ketika di dalam penjara. Napi tersebut bernama Anthony. Hank mencurigai kalau Anthony terlibat dalam semua rencana Redo ini dan sekarang Hank akan mendatangi kediamannya. Hey, Setelah Hank pergi, Danny kembali mendapat telepon dari Redo yang mengatakan kalau ronde ke-7, Danny harus menyelamatkan kereta listrik yang sekarang telah rusak oleh Redo. Kereta listrik tersebut membawa banyak penumpang dan akan menabrak jika Danny tidak segera memberhentikannya. Mendengar hal itu, Danny dan satu anggota FBI segera pergi untuk menyelamatkan kereta itu. Di dalam kereta, terlihat semua penumpang mulai panik karena laju kereta yang semakin cepat dan tidak terkendali.
Ketika Danny menemukan keretanya, ia langsung membawa mobilnya ke depan kereta agar laju kereta itu bisa tertahan. Namun sayangnya, kereta itu masih tetap melaju dengan sangat cepat. Kemudian Danny naik ke atas kereta untuk mencoba memutuskan arus listrik kereta itu. Namun sayangnya, hal itu masih gagal dan tidak membuat kereta itu berhenti. Setelah itu, Danny menambahkan kecepatan mobilnya dan ia nekat akan menabrakkan mobil tersebut ke gardu listrik. Kemudian Danny dan satu anggota FBI pun segera meloncat dari mobil itu dan inilah yang terjadi. Akhirnya semua aliran listrik yang ada di kota ini mati dan kereta pun berhasil dihentikan. Adegan berpindah ke Hank yang saat ini sedang mendatangi kediaman Anthony. Perlahan-lahan Hank masuk ke suatu ruangan hingga akhirnya Hank bertemu dengan Anthony. Di sini Anthony menodong Hank senjata lalu mengatakan kalau kekacauan yang terjadi semuanya sudah diatur oleh Redo. Bahkan pertemuan Hank dan Anthony sekarang juga adalah bagian dari rencana Redo. Kemudian tiba-tiba ledakan terjadi yang menewaskan Hank dan juga Anthony. Ternyata Anthony juga telah dikhianati oleh Redo. Di sisi lain, Danny kembali mendapat telepon dari Redo lalu mengatakan kalau sekarang Hank sudah tewas. Mendengar kabar kematian Hank, Danny merasa sangat bersalah karena akibat dirinya banyak korban yang harus tewas. Redo kembali mengatakan kalau sekarang dirinya sudah puas dan akan mempercepat permainannya menjadi langsung ke ronde 12. Di ronde 12 ini, Redo memberikan Danny waktu 15 menit untuk pergi ke kuburan pacar Redo. Karena di sana ada Molly yang badannya sudah terikat bom. Jika Danny tidak datang tepat waktu, maka Molly dipastikan tidak akan selamat. But game over. Tanpa menunggu lama, Danny segera pergi ke kuburan pacar Redo dengan semua anggota FBI dan pemadam kebakaran. Battery Cemetery. Di tengah perjalanan, Danny mendapat kabar dari petugas pelacak yang berhasil meretas kamera CCTV gedung pencetak uang. Di dalam rekaman itu, terlihat Redo yang sedang menyamar sebagai penjaga gedung dan telah menghabisi semua penjaga yang asli. Kemudian Redo membawa semua uang yang ada di dalam gedung menggunakan mobil pemadam kebakaran. Danny dan anggota FBI akhirnya menyadari kalau semua permainan ini bukanlah balas dendam, melainkan pengalihan agar semua petugas keamanan sibuk dan Redo bisa dengan leluasa merampok gedung pencetak uang. Danny juga baru sadar kalau saat ini Molly pasti dimanfaatkan oleh Redo untuk menerbangkan helikopter yang berada di atas gedung rumah sakit. Karena diketahui Molly bisa menerbangkan pesawat. Danny dan anggota FBI pun segera mendatangi rumah sakit tersebut untuk menghentikan Redo. Di sisi lain, ternyata benar Redo dan Molly saat ini berada di rumah sakit dan semua uangnya dimasukkan ke dalam kantong mayat. Molly yang tubuhnya diikat bom, ia hanya bisa pasrah dan menuruti semua perintah Redo. Ketika helikopter itu akan terbang, Danny dan satu FBI pun datang. You're not stalling on me, darling, are you? Take us up! Take us up! Di sini si FBI harus terkena tembakan dari Redo, sedangkan Danny nekat meloncat dari gedung untuk menggapai helikopter tersebut. Saat Danny menggelantung, Redo pun keluar untuk menjatuhkan Danny. Dengan sekuat tenaga, Danny dapat bertahan lalu berhasil masuk ke dalam heli. Kemudian mereka pun melanjutkan pertarungannya di dalam. Danny yang bukan tandingan Redo tanpa kesusahan, ia dapat membuat Redo tak berdaya. Setelah itu, Danny segera melepaskan bom yang mengikat Molly. Danny yang menyadari bom itu akan segera meledak, ia nekat membawa Molly terjun ke dalam kolam renang yang berada tepat di bawah helikopter tersebut. Sementara helikopter itu meledak bersama Redo dan uang curiannya bertaburan ke bawah yang menjadikan suasana Danny dan Molly sangat romantis namun mengerikan. Kemudian film pun tamat.